Haleluya. Selamat tahun baru, diberkati selalu. Tahun 2024 akan menjadi tahun terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, saya cuma mau bilang Bapak Ibu, tahun 2024 bung. Ya, harus lebih semangat. Shalom. Yang mau ke Bali harus 3 kali lebih semangat. Shalom. Apa kabar KB? Antusias, just do it, yes. Beri sorak-sorak yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, ini ibadah pertama tanggal 5 Januari. Karena tanggal 1 kita nggak ada ibadah, terakhir kita ibadah tanggal 31. Ya, dan Pak Gembala tidak ada bersama dengan kita, Pak Gembala sedang berlibur ya. Karena diajak sama mantunya ya, yaitu Pak Roni atau Cang Roni. Karena selama ini biasanya perginya sama saya, sama Pak Mulia, sama Cici Noni, Cici Lili gitu ya, sama Cilingling. Lah kali ini, ya kan kali ini di kesempatan ini diajak liburan dengan Cang Roni atau Cici Meme ke luar negeri. Ya, dan kita berdoa nanti hari Minggu pulang bersama-sama dengan kita. Pasti Bapak Ibu tanya, kok Minggu pulangnya? Minggu kan ibadah. Ya Cang Roni kan kerja di bank. Ya, jadi Minggu pulang, Senin masuk. Lek blabas no Senin lak bolos maneh Bapak Ibu ya. Jadi kita dukung dan doakan terus Pak Gembala, dimanapun Pak Gembala berada dapat menjadi berkat. Yang percaya katakan amin. Yuk kita beri sorak-sorak yang meriah buat Tuhan kita. Mari kita angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi di atas kepala. Sama-sama dengan saya katakan, saya adalah pribadi yang paling disayang Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling dicintai Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling diberkati Tuhan. Berkat Tuhan atas saya melimpah. Dan saya lebih dari pemenang. Semua yang percaya bersama dengan saya katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah Bapak Ibu Tuhan, masuk dalam bulan Januari, masih anget-anget. Bapak Ibu habis lihat kembang api, ada yang barusan berlibur, terutama cici saya semua berlibur, saya ditinggal Bapak Ibu. Ya, lalu juga ada beberapa, Ai Elia barusan berlibur juga, banyak yang udah berlibur. Tapi hari ini kita akan masuk Bapak Ibu untuk belajar sama-sama. Karena saya percaya tahun 2024 akan menjadi tahun terbaik dalam kehidupan kita. Yang setuju kata amin. Tahun di mana Bapak Ibu semuanya menerima terobosan. Tahun Bapak Ibu semuanya akan naik tinggi-tinggi, Bapak Ibu diangkat oleh Tuhan. Dan tahun Bapak Ibu akan melihat bagaimana karya Tuhan dan perlindungan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Nah pada bulan Januari ini khususnya saya udah konsultasi dengan Gembala. Kita memiliki tema Start Fresh. Sama-sama katakan Start Fresh. Memulai dengan segar, memulai dengan baru, memulai dengan semangat antusias. Nah Bapak Ibu dalam Tuhan, minggu besok saya akan masuk Start Fresh. Poin yang pertama yaitu bagaimana kita mulai dari di mana kita diciptakan. Lalu Bapak Ibu minggu kedua Bapak Ibu akan bertemu dengan Pak Gembala. Bagaimana Start Fresh yang kedua adalah bagaimana kita melewati tahun ini dengan kerohanian yang baru. Minggu ketiga nanti Bapak Ibu bagaimana memperbarui pemikiran yang baru. Dan yang keempat minggu terakhir nanti Bapak Ibu akan bersama-sama belajar bagaimana harvesting. Apa harvest itu ya? Menuai bibit-bibit iman yang kita pakai untuk melewati di tahun 2024. Nah Bapak Ibu yuk kita baca 2 Korintus 9 ayat 15. Saya udah siapkan di depan. Ya, dan saya ambil dari firman Allah yang hidup. Ya sekali lagi FAYH, firman Allah yang hidup. Dikatakan bersyukurlah kepada Allah. Kok aku tok sing moco. Kayak isi suasana liburan Bapak Ibu. Ya 2, 3. Bersyukurlah kepada Allah oleh sebab anaknya pemberiannya yang menakjubkan itu yang tidak dapat diutarakan dengan kata-kata. Bapak Ibu bersyukurlah kepada Allah. Oleh karena siapa? Oleh karena Kristus. Yang setuju kata amin. Bapak Ibu hari ini ada di tempat ini di tahun 2024. Kalau bukan karena Kristus tidak mungkin. Yang setuju kata amin.
Ya, kalau Bapak Ibu hari ini bisa menyelesaikan tahun 2023 bersama anak cucu melihat kembang api atau mendengarkan kembang api karena ada beberapa orang yang tidak melihat kembang api karena tidur, ya kan? Tetapi kalau hari ini Bapak Ibu ada beribadah, saya percaya dan saya yakin itu artinya Tuhan masih memberikan kesempatan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu di tahun 2024 ini kita masuk, ayo sama-sama kita lupakan yang lalu, kita melihat yang ke depan. Nah, ada tombol besar yang udah saya siapkan, ya, yaitu apa? Reset. Ya, lek Bapak Ibu boso Jawa nggak apa-apa, reset ya nggak apa-apa Bapak Ibu, bodoh aja Bapak Ibu. Nah, pertanyaan saya sederhana, apakah Bapak Ibu berani menekan tombol ini? Karena nggak semua orang berani menekan tombol ini. Dia merasa dulu pernah berhasil, dia dulu pernah diberkati, dia dulu pernah sukses. Atau mungkin dia dulu, dan dia dulu Bapak Ibu. Dia pernah gagal dan sebagainya. Nah, berani nggak Bapak Ibu tekan reset ini dan mulai dari nol? Karena saya percaya Bapak Ibu bahwa anugerah dan mujizat Tuhan selalu baru setiap hari. Mengapa kita nggak menerima mujizat yang baru tahun demi tahun? Saya percaya Bapak Ibu terkadang kita nggak mau ngeriset diri kita. Yang setuju kata amin. Bapak Ibu di sana ada pohon udah banyak pengharapan. Betul? Tahun lalu ada nggak? Ada. 2 tahun lalu ada nggak? Ada yang dijawab juga ada yang tidak. Betul ya? Ya. Nah hari ini saya mau beritahu, yuk kita berani tekan reset. Mulai dari nol. Ada sesuatu yang baru yang akan kita lakukan. Start fresh, memulai dengan segar. Kalau dulu mungkin bangunnya jam 8, sekarang dikasih maju bangunnya jam setengah 8 gitu ya. Jam 9 cari ini. Ya, kalau liburan rapopo Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mungkin tidak pernah olahraga, sekarang mulai jalan kaki paling enggak ya 10-20 menit. Karena saya percaya Bapak Ibu bahwa segala sesuatu yang besar dimulai dari yang kecil. Yang setuju kata amin. Dan untuk membuka pintu yang besar hanya diperlukan apa? Kunci yang kecil. Siapa di sini kalau mau masuk rumah melewati pintu? Semua, ya kan? Siapa di sini kuncinya lebih besar daripada pintunya? Nggak ada, ya. Nah Bapak Ibu nanti Bapak Ibu perjalanan ke Bali, ya, yang nggak ikut ya kasihan delu, kan gitu ya. Yang perjalanan ke Bali, Bapak Ibu akan lewat tol. Bapak Ibu akan lewat Probolinggo. Bapak Ibu akan pergi ke mana lampu-lampu itu? Kok lupa saya. Paiton ya kan. Nanti sampai Pesuki dan sebagainya sampai ke Banyuwangi. Ya sampai ke Ketapang nanti lurus lagi Bapak Ibu ke Gilimanuk turun lagi nanti ke Tabanan sampai ke Kuta dan sebagainya sampai ke Bali dan sebagainya. Nah percayalah Bapak Ibu itu di start dari Jalan Tegalsari 60. Betul atau betul? Ya, nggak mungkin Bapak Ibu tiba-tiba melek ya kan, langsung Bapak Ibu ada di Paiton ya. Paiton nggak mungkin Bapak Ibu. Dimulai dari hal yang kecil. Nah karena itu hari ini saya dorong Bapak Ibu untuk berani tekan tombol reset ini Bapak Ibu. Ya, Filipi 3 ayat 13 sama-sama kita baca. Filipi 3 ayat 13, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. 2, 3. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Bapak Ibu, kalau engkau berani menekan tombol reset, engkau akan melihat dari Januari, Februari, Maret sampai Desember 2024 ada sesuatu yang baru Tuhan akan kerjakan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Karena itu yesterday is history. Today is present. Tomorrow is mystery. Artinya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya, artinya adalah kemarin adalah sejarah. Kita nggak bisa mengubah sejarah, betul atau enggak ya? Ya, tapi hari ini adalah hadiah. Besok adalah misteri. Saya mau tanya, tahun 2024 bulan Februari tanggal 14, presidennya siapa? Oh ya sudah dijawab ya kan. Ya kita nggak ada yang tahu. Misteri. Tetapi kalau hari ini kita ada itu semua karena hadiah. Bukankah ada lagu yang selalu kita nyanyikan. Hidup ini adalah kesempatan. Terus hidup ini untuk melayani
Tuhan. Sing banter. Jangan sia-siakan yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah, kalau Tuhan memberikan kesempatan pada hari ini, kita harus bertanggung jawab atas kesempatan yang Tuhan berikan. Yang percaya katakan amin. Nah, hari ini saya akan masuk Bapak Ibu, ya start fresh, ya pembukaan untuk doa malam ini yaitu start a new chapter. Memulai bab yang baru. Buku yang kosong, kalau dulu banyak ruwet-ruwetan, ake utang, hitung-hitungan dan sebagainya. Ya, hari ini mulai dari bab yang kosong, putih, yang putih bersih. Dan kita mulai menulis dari apa yang Tuhan berikan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hidup, Filipi 1 ayat 21 mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah, siapa di sini masih hidup? Nah, bagimu hidup adalah Kristus. Amin. Dan kalau Bapak Ibu hidup hari ini, ya ayat 22 berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Sama-sama katakan memberi buah. Ya, jadi Bapak Ibu hidup di sini bukan pokoknya kumpul, no. Ya, tapi biarlah setiap kita dapat menjadi berkat. Yang percaya katakan amin. Ya, nah sekarang saya masuk Bapak Ibu, ya secara cepat. Poin yang pertama, bagaimana kita memulai bab yang baru ini. Yang pertama, saya kasih basic sederhana, yaitu hidup di dalam Kristus. Sama-sama katakan 2, 3. Hidup di dalam Kristus. Memiliki sukacita di dalam Tuhan, memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Bukan sukacita di luar Tuhan, bukan kekuatan di dalam Tuhan, di luar Tuhan, tetapi di dalam Tuhan. Sama-sama katakan di dalam Tuhan. Bulan Desember Bapak Ibu tanggal 14 kita Natal bersama-sama BPC. Bapak Ibu saya sampaikan seperti ini Bapak Ibu. Bahwa momen Natal adalah momen paling bahagia. Betul atau betul? Semua orang mengalami kebahagiaan. Sampai sekarang pohon Natal masih berdiri, tapi percayalah cepat atau lambat si rusa itu akan masuk gudang. Ya, nah kalau Bapak Ibu kemarin saya tanggal 31 tutup tahun saya pergi ke Christmas Wonderland. Ya, yaitu di Pakuan City. Luar biasa Bapak Ibu, ruwet Bapak Ibu. Ya, dari yang kaki 2 sampai kaki 4 ada di sana. Termasuk anjing saya di sana Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk melihat kembang api. Wah, semua senang sukacita. Tapi saya mau beritahu, life must go on. Halo, hidup harus berjalan. Ya, saya 2023 itu masih ingat Bapak Ibu ya, sama siapa namanya? Ko Alyong, mana Ko Alyong ya? Ya, saya sama Ko Alyong. Saya bilang gini, Ko Alyong, ya apa Ko Alyong Natalan? Aduh, kesel. Itu Ko Alyong itu Desember bisa sakit 4 kali Bapak Ibu. Ya, karena teter Bapak Ibu terus-terusan. Tapi terlewati Bapak Ibu. Artinya apa? Cepat atau lambat, kuat atau tidak. Ya, life must go on. Hidup akan terus berjalan. Nah, Filipi 3 ayat 1, ya ini adalah nat saya. Saya akan sampaikan ini sampai ayat yang ke-10. Akhirnya saudara-saudaraku, 2, 3. Bersukacitalah dalam Tuhan. Natal sudah selesai, tahun baru sudah selesai, kembang api sudah selesai. Bentar lagi Chinese New Year angpauan. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu masih memiliki sukacita? Terutama yang tua-tua. Karena yang tua-tua mari gini ngasih angpo. Sing nom-nom nerima angpo. Tetap sukacita. Nah yang Bapak Ibu ini loh Bapak Ibu ya kan. Terutama yang oma-oma. Ya jangan lupa anakmu satu ini. Ya apakah Bapak Ibu masih memiliki sukacita? Nah saya ketemu dengan teman saya di gym tadi Bapak Ibu ya saya tanya gimana kok kabarnya kok gimana bisnis dan sebagainya. Waduh ya kan 2024 ini tambah amsyong Yos kok bisa tahun pemilu gak ada yang tahu. Waduh ya kan dia bilang wah omset turun dan sebagainya dan sebagainya. Bapak Ibu kalau sukacita kita, perasaan kita, pikiran kita bahkan iman kita gantungkan kepada pemilu yang salah adalah kita sendiri. Halo. Tapi kalau iman kita gantungkan kepada Kristus, Tuhan berkata bahwa aku akan memberikan damai sejahtera. Yang percaya katakan amin. Roma 15 ayat 13 berkata seperti ini. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan apa? Segala sukacita
dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam segala pengharapan. Bukankah firman Allah berkata bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan? Apapun yang terjadi di dalam dunia ini, saya cuma beritahu satu hal, bahwa Allah turut bekerja. Yang percaya katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu saya bisa sampaikan di sini dari poin yang pertama ini, bahwa sebenarnya orang-orang percaya tidak mungkin putus asa. Halo, ada di sini yang putus asa? Ya, aduh aku lihat presiden iki, kon putus asa iki. Aku lihat presiden iki, kon. Waduh maring ini Imlek, putus asa aku. Ya, ampun teh akeh, anakku akeh, cucuku tambah akeh maneh kae, ya kan? Bapak Ibu, orang percaya tidak mengenal kata putus asa. Kenapa? Perhatikan, kenapa? Karena orang percaya itu hidupnya di dalam Kristus. Sama-sama katakan di dalam Kristus. Nah kalau kita hidup di dalam Kristus, kita akan menerima kekuatan daripada Roh Kudus yang berlimpah-limpah dalam pengharapan. Cepat atau lambat akan terlewati. Ya, tapi Bapak Ibu engkau menerima kekuatan daripada Tuhan. Bukan Bapak Ibu ini ya mengalir ya. Ya banyak orang, zaman dahulu kalau saya tanya, gimana? Ya kan pekerjaan wes ngalir aja. Yes, pokoknya ngalir aja. Bapak Ibu saya beritahu, ngalir suwe-suwe kintir. Betul atau betul? Dan di mana-mana mengalir itu dari atas ke bawah. Ada yang mengalir dari bawah ke atas? Tidak ada. Itu mumbul namanya Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, meskipun engkau percaya kepada Tuhan, engkau tetap lakukan yang terbaik. Pujian tadi mengatakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Katakan Tuhan punya rencana. Karena itu Bapak Ibu, saya ada quotes, saya bacakan buat Bapak Ibu. Jangan ikatkan sukacitamu pada benda atau posisi atau manusia. Karena mereka mungkin pergi. Ya kan? Biarkan sukacitamu bersumber dari kesadaran akan keberadaanmu dalam Kristus. Jadi kita ada di tempat ini, kita sadar kita ada itu semua karena Kristus. Yang kehadirannya konstan dan melebihi segala sesuatu yang dapat dihilangkan di dunia ini. Yuk Bapak Ibu hari ini engkau belajar. Ya, di saat engkau hidup di dalam Tuhan, sukacitamu engkau ikatkan kepada Kristus. Percayalah engkau memiliki sukacita yang tetap, konstan, dan melebihi dari segalanya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Filipi 3 ayat 1b berkata, Rasul Paulus berkata, menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Satu hal saya mau beritahu Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ibadah, Bapak Ibu ke gereja itu bukan tidak pasti. Tapi itu pasti. Amin. Tuhan memberkati kita itu bukan tidak pasti. Itu pasti. Kita mati masuk surga itu bukan semoga. Tapi pasti. Karena apa Bapak Ibu? Karena kepastian di dalam Kristus. Ya, karena itu saya tuliskan ini Bapak Ibu. Hidup di dalam Tuhan adalah hidup dalam kepastian. Bukan keraguan-raguan. Betul atau betul? Ya kan? Hidup di dalam kepastian artinya hidup dalam iman. Meskipun kita belum lihat, kita percaya. Ya, hidup dalam iman adalah hidup dalam kebenaran Injil. Jangan di luar Injil. Hidup dalam kebenaran Injil adalah hidup dalam Kristus. Ya, sama-sama pasti. Sama-sama sekali lagi katakan pasti. Bersama Yesus pasti. Ya, bukan moga-mogaan, bukan judi, tetapi pasti. Lihat kanan kiri kasih salam, katakan pasti loh. Ya. Yang kedua, saya cepat Bapak Ibu ya. Yang kedua, rohani lebih besar daripada lahiriah. Rohani lebih penting dari duniawi.
Rohani lebih penting daripada daging, rohani lebih penting dari keberadaan manusia. Nah, saya tahu Bapak Ibu bingung, tapi inilah yang ditulis oleh Rasul Paulus. Filipi 3 ayat 2. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Ini ditujukan kepada jemaat Filipi yang dimana di sana banyaknya penyesat-penyesat. Ya, kitab Yeremia mengatakan bahwa anjing-anjing di sini adalah para nabi-nabi palsu. Ya, ayat 3 berkata seperti ini, karena kitalah orang-orang bersunat. Ya, bersunat itu artinya kita ini sudah dilayakkan. Kita ini sudah ditebus pada zaman bangsa Israel pada saat itu ya. Yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Perhatikan ayat yang keempat. Sekalipun Rasul Paulus juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Apa sih yang dimaksud keabstrakan dari Rasul Paulus ini Bapak Ibu? Bahwa Rasul Paulus dulunya sebelum mengikut Yesus selalu mementingkan hal-hal yang lahiriah. Betul ya? Ya, kalau Bapak Ibu baca ya ayat 5, aku disunat pada hari ke-8 ya kan. Aku sudah mentaati hukum Taurat, tidak ada celah dalam kehidupanku ya. Tetapi pada saatnya ayat yang ke-8 dia berkata semuanya aku anggap sampah karena aku mengenal Kristus. Artinya apa Bapak Ibu dalam Tuhan? Terkadang Bapak Ibu banyak orang lebih fokus kepada hal-hal lahiriah. Halo? Ya, Bapak Ibu seneng toh kalau 2024 ya Bapak Ibu beli rumah dalam nama Yesus. Saya percaya semua pasti ngomong dalam nama Yesus. 2024 kawin dalam nama Yesus. Semua bilang apa? Ayo ngomong kamu amin loh ya. Ya kan? Ya kan? Ya, wah banyak hal Bapak Ibu ya kan. Tetapi Rasul Paulus ini luar biasa Bapak Ibu. Dia mengatakan bahwa jangan fokus kepada hal-hal lahiriah. Tapi fokuslah kepada hal-hal rohani. Ya, saya quotes ini. Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya. Apa yang terlihat baik belum tentu benar. Sekali lagi saya baca dari atas ya. Apa yang terlihat baik belum tentu benar. Apa yang terlihat rohani belum tentu rohani. Halo. Apa yang terdengar seperti Injil belum tentu Injil. Kemarin saya lihat TikTok Bapak Ibu, saya shock. Ya, saya lihat TikTok atau dikirimin salah satu jemaat ya. Ya dia bilang kayak gini. Ada seorang pendeta yang berkata dia pendeta. Dia bilang, Bapak Ibu, saya mendengar penglihatan daripada Tuhan. Saya mendengar suara Tuhan dan sangat keras dalam hati saya. Biasanya kan banyak yang gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, wah Bapak Ibu dia keras. Lalu bilang, saya sampaikan kepada Bapak Ibu, tolong jangan bilang siapa-siapa. Jangan bilang siapa-siapa di umum no Bapak Ibu. Dia bilang seperti ini. Tahun 2024. Setelah masa pemilu, jangan beli emas, jangan beli rumah, jangan beli mobil. Ini bukan kata saya loh Bapak Ibu ya, ini yang gak benar. Bapak Ibu kok tegang banget gitu ya. Jangan beli emas, jangan beli rumah, jangan beli mobil, jangan beli apa-apa. Berhematlah. Lalu Tuhan memberikan sebuah gambaran. Bapak Ibu harus beli Bitcoin. Tahu Bitcoin gak Bapak Ibu ya? Ya, yes pokoknya gitulah Bapak Ibu ya. Ya ini kan gak benar. Dia berkata kalau Bapak Ibu menuruti saya mau beritahu. Tahun 2025 engkau akan menjadi konglomerat. Lupa bayangkan Bapak Ibu. Ini kan hal-hal lahiriah, betul atau betul? Ya, ada lagi Bapak Ibu bilang seperti ini. Bapak Ibu, saya ini pendeta. Ya, ini live di TikTok Bapak Ibu. Saya ini pendeta. Kalau Bapak Ibu mendengarkan khotbah saya, Bapak Ibu harus kasih saya gift. Tahu gift ya? Ya, Kualiong kan minta gift nang TikTok gak Kualiong? Ya, kan harus kasih kak gift. Ya, terserah mau gift apa, tapi Bapak Ibu harus kasih gift yang banyak. Kalau Bapak Ibu ngasih gift, saya ingat nama Bapak Ibu, saya akan mendoakan supaya Bapak Ibu berhasil. Lelah ngawur Bapak Ibu. Dan ini terjadi. Ada yang tahu ya? Ya, nah Bapak bilang Tuhan, jangan hanya fokus kepada hal-hal lahiriah. Bukankah firman Allah berkata, pikirkanlah perkara-perkara di atas. Ya, jangan memikirkan perkara-perkara yang di bawah. Jangan khawatir tentang apapun juga. Matius 6 ayat 26. Lihatlah burung di udara. Mereka tidak menanam, tidak menuai, dan tidak juga mengumpulkan hasil tanamannya di dalam lumbung. Meskipun begitu, 2, 3.
Bapamu yang di sorga memelihara mereka. Lebih keras lagi, 2, 3. Bukankah saya jauh lebih berharga daripada burung? Bapak Ibu, kalau engkau tahu, engkau tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kalau engkau tahu bahwa Tuhan memelihara engkau gak akan bingung mengenai hal-hal lahiriah. Meskipun, ya ini saya kasih garis bawah, lahiriah juga perlu dipikirkan. Halo. Ya jangan Bapak Ibu, gak usah mementingkan lahiriah, mangan jeroan ae bendino. Terus no Bapak Ibu. Ya kalau Bapak Ibu udah cinta dengan Tuhan Yesus pengen ketemu silakan lanjutkan. Ya nanti di Bali itu Bapak Ibu saya informasi aja banyak babi enak. Ya terus no bendino Bapak Ibu ya. Ya jangan Bapak Ibu ya. Ya jadi kita harus mementingkan lahiriah tetapi fokus kita kepada hal-hal yang rohani. Yang percaya katakan amin. Mazmur 121 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Ya, Mazmur 121 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Banyak orang takut tahun 2024. Tapi saya terus berdoa untuk seluruh jemaat GB Keluarga Allah Blessing. Tetap naik dan tidak turun. Menjadi kepala bukan ekor, memberi pinjaman dan tidak meminjam. Ya, apa yang mungkin engkau pergumulkan tahun-tahun lalu, saya berdoa Tuhan menjawab dan memberikan terobosan untuk setiap kita semua. Tepuk tangannya Raono. Ya, saya tahu Bapak Ibu mungkin capek melean Bapak Ibu karena lihat kembang api. Tapi yuk kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kemarin Bapak Ibu saya bongkar-bongkar laptop saya gitu ya. Saya lihat Bapak Ibu, saya lihat tahun 2023 itu luar biasa Bapak Ibu. Kenapa saya katakan luar biasa Bapak Ibu? Khotbah saya, PowerPoint itu ada 74 Bapak Ibu. Ya, 74 PowerPoint ya, belum lagi saya harus ujian skripsi. Belum lagi saya harus wisuda, belum lagi saya harus ujian pendeta dan dilantik jadi pendeta. Saya lihat 2023 luar biasa. Dan saya harus berani mengatakan saya tekan tombol reset dan saya melihat ke depan. Ya setuju kata amin. Dan saya mau beritahu nanti pada saat saya ke Bali tanggal berapa? Kita ke Bali tanggal berapa ya? Tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Tanggal 10 itu saya ujian dengan Pak Mulia Bapak Ibu. Ya ujian S2, Pak Mulia enak nang Surabaya. Nah saya lihat jadwal wayai mangan jimbaran nih Bapak Ibu. Ya terus ya apa ya gak apa-apa wis ayo mangan jimbaran sampai ujian. Ya kan biasanya orang kuno makan ngomong katanya kalau makan ikan banyak tambah pinter betul ya. Tergantung Kak Sinau ya gak pinter Bapak Ibu ya. Mangan terus ya. Ya tapi saya katakan udah maju. Ya lalu tanggal 12 kok ya puji Tuhan tanggal 12, 11 kita akan pulang tanggal 12 pas. Ya ada wawancara, betul ya. Ya dukung dan doakan ya. Ya Pak Mulia dan saya akan masuk ke STT Karisma dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir. Sama-sama lihat kanan kiri katakan yang terakhir. Bapak musik bisa maju ke depan. Ya yang terakhir, saya dikasih pesan Bapak Ibu ya kan. Yang suasana liburan ya. Ojo nemen-nemen. Lah Bapak Ibu liburan terus kapan belajar ya Bapak Ibu ya. Ya, lihat kanan kiri katakan holiday is over. Kecuali yang oma-oma. Jangan karena dia mau liburan besok Bapak Ibu ya. Yang terakhir adalah puas di dalam Kristus. 2, 3. Puas di dalam Kristus. Christ is enough. Saya salah tulis Bapak Ibu ya. Christ is enough. Kristus itu cukup. Perhatikan Bapak Ibu ya Filipi 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, tadi udah saya sampaikan. Sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan.
lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Karena mentaati hukum Taurat. Jadi kalau Bapak Ibu tidak tahu, Paulus ini sebelumnya namanya Saulus, dia adalah ahli Taurat. Ya, dia ngelontok dengan hukum Taurat dan dia mentaati hukum Taurat. Tetapi dia berkata bahwa keberadaanku dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena percaya kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Bapak Ibu dalam Tuhan, kepuasan sejati ada di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Bukan di dalam usaha manusia untuk mencari Kristus. Saya pada saat remaja, saya punya ketua gitu ya. Ya, saya ditantang. Bisa nggak kamu baca Alkitab 5 pasal 1 hari? Bisa. Saya baca Bapak Ibu. Ya, karena saya pengen apa ya? Pengen terlihat bahwa aku bisa. Bahwa aku ya anaknya pendeta kan gitu ya Bapak Ibu ya. Ya saya mencoba mengejar Bapak Ibu 5. Saya mau beritahu, cepat atau lambat engkau akan capek. Ya. Dan setelah capek 1 tahun gak baca Alkitab akan kembali ke kitab Kejadian 1 ayat 1. Tahun depan lagi Bapak Ibu, ya kan saya niat, ya kan karena saya berusaha untuk kepentingan saya pribadi. Saya akan kembali lagi ke Kejadian 1 ayat 1. Tapi kalau engkau merasa dibenarkan oleh Kristus, engkau dipuaskan. Engkau gak perlu mengejar, engkau sendiri akan melihat. Karena engkau membaca firman Tuhan bukan supaya, tapi karena. Saya baca Bapak Ibu, saya lihat di TikTok. Bagus Bapak Ibu. Ya, seorang pendeta bicara seperti ini. Terkadang di perusahaan itu ada 2. Satu ada reward, satu ada punishment. Tahu ya Bapak ya? Reward itu hadiah. Ya, punishment itu hukuman. Jadi kalau ada orang pinter, anak kita pinter, kita kasih reward. Bagus gak? Bagus. Tapi kalau anak kita salah, kita kasih punishment. Betul gak? Ya betul juga. Pendeta ini bilang ada satu hal yang mungkin dilupakan. Tetapi Alkitab sudah mengajarkan. Bukan reward, bukan punishment. Tapi love, kasih. Karena kalau engkau memberikan kasihmu kepada dia. Ya, terkadang di saat dia salah, engkau gak perlu kasih punishment. Terkadang mereka salah, engkau perlu kasih reward. Kenapa? At least dia belajar sesuatu. Betul ya? Ya, kalau dia berhasil, ya terkadang tidak hanya reward, kadang perlu punishment. Kenapa? Kadang keberhasilannya itu apakah benar atau tidak benar. Kasih akan membuat semuanya menjadi adil. Kasih akan mengubahkan seseorang. Tahu Bapak Ibu seorang yang jahat, mafia gitu ya. Pak Agus gak datang ya? Ya Pak Agus gitu ya yang begitu jahat. Saya masih ingat Bapak Ibu ya. Pak Roni itu ya cetang saya bilang Agus itu bisa bertobat luar biasa. Siapa namanya Mandarin ini? Siapa? Jawa? Yang Cibo ya? Hah? Ya Sibo. Sibo itu lewes ngamuk. Meduro dia kejar Bapak Ibu. Dia ajak teman-teman. Tetapi karena menerima kasih Kristus, Bapak Ibu, dia diubahkan. Saya tanya, kok bisa berubah bagaimana? Aku itu berubah, aku benar-benar bertobat. Satu, aku diterima di GBI Keluarga Allah Blessing. Di rangkul, di pakem, tobat aku. Tanpa reward, tanpa punishment. Tapi karena love, orang itu bertobat. Tepuk tangan yang meriah buat aku. Karena itu Bapak Ibu kalau suamimu salah ojo langsung di punishment. Halo, kalau istrimu salah ojo langsung di punishment. Kalau suamimu benar jangan langsung ke susu kasih reward. Tapi yang terpenting adalah love. Lihat kanan kiri katakan love. Ya, sama-sama katakan kasih. John Piper mengatakan seperti ini. God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Tuhan akan sangat dipermuliakan di saat kita benar-benar puas akan Dia.
Pertanyaan saya, apakah engkau puas di dalam Kristus? Apakah engkau masih kecewa dengan Kristus? Apakah engkau merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi engkau? Bapak Ibu, hari ini saya mau beritahu, puaslah di dalam Kristus. Saya simpulkan, mulailah bab yang baru ini dengan hidup di dalam Kristus. Pentingkanlah hal-hal yang rohani lebih besar daripada hal-hal yang lahiriah. Dan yang ketiga Bapak Ibu, puaslah di dalam Kristus. Christ is enough. Filipi 3 ayat 13 sampai dengan 16, ini nanti di poin berikutnya saya hanya bacakan buat Bapak Ibu. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanmu. Ayat 14 Bapak Ibu baca sama-sama 2, 3. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang dewasa, sempurna diambil dari kata teleios yang artinya dewasa. Yang sempurna, yang dewasa berpikir demikian. Berpikir untuk apa? Melupakan yang masa lalu dan berlari-lari kepada tujuan ilahi. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Kalau engkau takut, engkau bingung, Bapak Ibu, Tuhan akan menyatakan pada kita. Tapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Artinya apa? Milikilah pengalaman bersama Tuhan. Dan kalau engkau ingin memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan, milikilah hidup di dalam Tuhan. Saya berdoa seluruh jemaat GP Keluarga Allah Blessing 2024 akan menjadi tahun terbaik dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati.